bintang, Prof. Gunung, rekan-rekan narasumber, Prof. Rizky, Ibu Sisri, Ibu Gemalarani, moderator, Ibu Reddy, dan Nael, serta semua peserta Pemilihan Ilmiah Nasional ke-11 Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia bekerjasama dengan Prodi Psikologi Universitas Andalas. Terima kasih atas undangan menjadi salah satu pembicara di acara yang sangat baik ini. Mohon maaf, saya belum dapat hadir secara fisik bersama rekan-rekan sekalian karena penerbangan saya tidak dapat tepat waktu. Saya kebetulan sejak hari Senin sampai Jumat kemarin ada menjadi salah satu narasumber di acara regional workshop kerjasama antara World Health Organization dan United Nations Population Fund. Regional workshop ini berjudul To Strengthen Capacity on the Health Sector Response to Violence Against Women in the Southeast Asia Region. Ibu Bapak, saya akan membagi presentasi saya yang singkat ini menjadi dua. Yang pertama saya akan memulai sedikit dengan memperkenalkan tentang LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang berdiri atas mandat Undang-Undang 13 2006 yang kemudian sebagian diamandemen menjadi Undang-Undang 31 2014, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kami sudah 14 tahun berdiri, namun masih banyak anggota masyarakat dan juga para psikolog yang belum terlalu banyak tahu tentang LPSK. Kami memberikan perlindungan kepada tindak pidana, kepada saksi korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli untuk tindak pidana, beberapa tindak pidana yang menjadi prioritas, yaitu kekerasan seksual, penyiksaan, pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, penganiayaan berat, pencucian uang, korupsi, narkotika, dan tindak pidana lainnya. Ibu Bapak, saya akan langsung ke apa yang salah satu dari program perlindungan LPSK, yaitu layanan bantuan rehabilitasi psikologis. Untuk itu dengan bangga saya dapat menginformasikan bahwa sudah terbit catatan kedua dari Panduan Rehabilitasi Psikologis bagi Perlindungan LPSK yang merupakan kerjasama LPSK dengan Yayasan Pulih dengan konsultan utama tentu saja Mbak Prof. Terus kita Profesor Rizky. Di panduan ini, di cetakan kedua, kita melampirkan tentang Undang-Undang TPKS nomor 12/2022 karena salah satunya di pasal 26 tertulis bahwa yang pendamping korban adalah psikolog, misalnya salah satunya, dan di ayat berikutnya menyampaikan bahwa pendamping korban harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas gender dan telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu saya menyambut baik inisiatif dari Aksifor untuk Pemilihan Ilmiah ke-11 ini dengan membahas secara lebih khusus tindak pidana kekerasan seksual. Ibu Bapak yang saya hormati, program perlindungan LPSK yang umumnya diberikan kepada korban kekerasan tindak pidana kekerasan seksual adalah layanan bantuan klinis, psikologis, rehabilitasi psikososial, dan santunan. Dan tidak, Ibu Bapak sekalian, saya akan bicara tentang profil pelaku TPKS yang kemudian menjadi terlindungan LPSK selama tahun 2021, dan laporan tahunan 2021 memiliki judul
dedikasi melindungi korban kekerasan seksual anak dan perempuan karena banyaknya jumlah permohonan TPKS. Dan kalau kemudian kita melihat siapa sih pelaku terlindung pada TPKS terlindung LPSK, ternyata hanya 7% yang tidak dikenal oleh korban. Nah, karena itu bisa kita simpulkan bahwa lebih dari 90% itu adalah orang yang dekat dikenal oleh korban, mulai dari keluarga, dari ayah kandung, ayah tiri, kakak, adik, paman, kakek, kemudian lingkungan sekitar seperti tetangga, kemudian teman, tenaga pendidik, tokoh agama masyarakat atau tokoh masyarakat dan pejabat publik. Nah, ini sangat memprihatinkan. Dari segi mengapa kemudian kita perlu untuk melakukan pemulihan dan penguatan psikologis untuk terlindung, ini secara spesifik kita langsung melihat betapa banyaknya tantangan yang dihadapi saksi dan korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan psikologis dan untuk dapat memberikan kesaksian yang baik di pengadilan. Jadi tahapan yang sudah kami uraikan di buku panduan ini dimulai dari tahapan asesmen untuk penanganan permohonan. Dan ini juga sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 2014 yang perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: A. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban. B. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban. C. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban. Dan D. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama tadi tahapan permohonan, dan yang akan saya fokuskan adalah lebih sebagai psikolog pendamping pada saat pemohon sudah disetujui permohonan perlindungan sehingga sudah dapat disebut sebagai terlindung LPSK. Yang tercakup di dalam pemenuhan hak saksi dan korban adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan psikologi saksi dan korban dalam menghadapi proses peradilan, dan itu disebut tahap 2. Dan selanjutnya konsultasi psikoterapi serta intervensi dalam rangka pemulihan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan terlindung di tahap 3, yang juga bisa termasuk proyeksi pemulihan korban untuk keperluan penghitungan restitusi yang merupakan kewenangan LPSK untuk memfasilitasi penghitungannya, serta surat penghentian nasional LPSK yang berisi analisis serta rekomendasi tindak lanjut dari keluarga saksi dan korban tindak pidana. Nah, ini juga penting untuk kemudian menjadi bagian dari proses serah terima dengan keluarga atau dinas terkait untuk tindak selanjutnya. Jadi pentingnya kompetensi forensik dimiliki oleh psikolog ini terutama sebagai psikolog pendamping dalam hal penguatan psikologis saksi dan korban dalam menghadapi proses peradilan. Dan ini sesuai dengan kode etik bahwa psikologi forensik adalah semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam proses hukum. Dan ini pemeriksaan terkait kesiapan saksi dan atau saksi korban dalam menjalani proses peradilan. Mungkin saya bisa memberikan sebuah contoh tentang hal yang baru saja kami lakukan dengan seorang psikolog forensik di Jawa Timur untuk sebuah proses pemeriksaan saksi 12 terlindung LPSK untuk suatu perkara TPKS di sekolah berbasis asrama yang letaknya di Jombang. Itu yang kami lakukan adalah psikolog forensik mendapat permintaan dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan.
dan kemudian setelah dari sebelum menjadi LPSK dan setelah menjadi LPSK, LPSK mendampingi selama proses pemeriksaan tambahan di kepolisian yang juga P19 ini sampai 7 kali beberapa sekalian, itu membutuhkan kemudian koordinasi lintas sektor dan juga LPSK meminta bantuan dari Menteri untuk dapat membantu agar segera P21 karena P19 berkali-kali dari penyidik diminta untuk melengkapi beberapa bukti yang kemudian kami minta untuk memastikan bahwa segera P21 dengan bersama dengan kejaksaan dan kemudian kami mendapat informasi bahwa proses pemeriksaan saksi untuk perkara dari kasus tersebut akan dilakukan pada bulan Agustus, dan di sini kemudian kami mengumpulkan seminar pelindung yang untuk diberikan penguatan psikologis dalam melakukan memberikan kesaksian di proses persidangan ini menjadi persidangan pada saat ini menunggu putusan majelis hakim. Namun dari kejaksaan dari KPU sudah ada tuntutan 15 tahun untuk waktu dari kasus tersebut. Nah, yang kemudian penting adalah prinsip-prinsip dan sikap dasar dalam pemeriksaan dan pendampingan psikologis adalah kita perlu memastikan bahwa para psikolog terutama psikolog pendamping itu mampu melakukan bias-bias gender dan bias-bias yang lain yang dapat mempengaruhi penerimaan atau pemahaman terhadap kasus yang diperiksa. Kemudian juga memahami berbagai dampak dari tindak pidana kekerasan seksual serta dinamikanya untuk memungkinkan pengeluaran makanan yang komprehensif dan memiliki keterampilan yang baik untuk mengenali data dengan cara yang terapis dan bisa dapat melakukan dengan psikologis pada saksi dan korban. Jadi hal tersebut dan juga mungkin perlu saya sampaikan di sini adanya pasal 10 di Undang-Undang 2014 tentang perlindungan hukum, yaitu perlindungan LPSK dan juga termasuk saksi dan korban ahli misalnya itu dapat tidak dapat dilaporkan balik kecuali kesaksian diberikan tanpa diberikan. Untuk selanjutnya saya soal pendampingan psikologis ini juga kemudian selain memberikan penguatan psikologis bagi LPSK sebelum selama proses hukum juga dapat memastikan bagaimana dapat diberikan secara optimal itu kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pemulihan setelah proses hukum selesai apabila terdapat rekomendasi dari psikolog bahwa masih diperlukan langkah-langkah. Ini Bapak sekalian, dalam mengimplementasi undang-undang PPKS ini peran psikolog yang berkompetensi baik medis maupun forensik sangat dibutuhkan dari saksi dan korban, tapi juga untuk memastikan bahwa Bapak yang saya hormati kita dapat kemudian mengambil kesimpulan bahwa kompetensi forensik sangat dibutuhkan oleh psikolog yang memiliki sertifikasi izin praktek dari HIMSI maupun dari psikolog klinis. Dan kita telah mencermati bahwa di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12
2022 peran pendamping sangat penting dan penting akan kepemilikan dan perspektif, paham, serta sensitivitas juga. Pada saat proses pembahasan terakhir di DPR dengan Badan Legislatif DPR, LPSK turut menjadi bagian dari tim pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang TPKS ini memang pada pagi hari ini tentu saja harapan saya bahwa lebih banyak psikolog yang berkompetensi forensik dapat bergabung menjadi rujukan dari lembaga organisasi dan korban yang memiliki mandat seluruh Indonesia. Dan harapan saya apabila dari rekan-rekan Anda yang belum terdaftar atau belum menjadi rujukan dapat menghubungi LPSK untuk dapat mendaftarkan ini sebagai bagian dari sistem rujukan kami. Besar harapan saya sebagai wakil lembaga organisasi dan korban yang juga seorang psikolog memiliki surat izin praktek dari KIMSI agar psikolog banyak berperan dalam penanganan perkara TPKS sehingga kita dapat memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara dunia dapat hidup bebas dari kekerasan. Tetap semangat LPSK. Ya, baik, kita berikan aplaus untuk LPSK yang disampaikan oleh Bapak Ketua Ibu Livia. Lagi-lagi kita lihat bagaimana pentingnya psikologi, terutama psikologi forensik, perlunya ada dimiliki kompetensi berkaitan psikologi forensik karena seperti yang dituliskan dalam panduan dari psikolog untuk terlibat LPSK. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembicara kita yang ketiga. Jadi kelihatan memang sudah wajah-wajah ngantuk lelah, tetap